Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 7 MTS Negeri Batang yang saya banggakan, yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Ibu Rina Naini Muyasaroh. Panggil saja saya Bu Rina. Untuk kelas 7 saya mengajar fikih kelas 7. Anak-anak kelas 7 MTS Negeri Batang yang saya banggakan, yang saya cintai, bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, anak-anakku sekalian kelas 7 yang saya banggakan, yang saya cintai, kita akan belajar pada bab 1 fikih dengan judul Toharoh. Pada bab 1 ini kita akan belajar yang pertama adalah apa itu toharoh, pengertian toharoh itu apa. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang apa saja alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang perbedaan antara hadas dan najis. Materi bab 1 adalah tentang toharoh, disusun oleh saya sendiri, Ibu Rina Naini Muyasaroh dari MTS Negeri Batang. Agama Islam sangat indah mengatur dan mengajarkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian dari hadas dan najis. Bersuci sangat penting sekali dilakukan agar umat Islam harus dalam keadaan suci sebelum melaksanakan ibadah. Dalam hasanah fikih, toharoh atau bersuci merupakan persyaratan dari berbagai macam ibadah seperti sholat dan tawaf. Oleh karena itu, bersuci menjadi masalah sangat penting dalam ajaran Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak materi berikut ini. Anak-anakku kelas 7 MTSN yang saya banggakan, toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan najis itu sendiri, kalau najis itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kotor. Kalau menurut istilah, najis itu berarti adalah benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan hadas itu sama, berasal dari bahasa Arab, artinya adalah suatu peristiwa atau tidak suci atau kotoran. Sedangkan kalau dalam istilah, secara istilah itu keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Hadas itu dibedakan menjadi dua macam. Ada hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama adalah hadas kecil. Sebab-sebabnya apa saja? Satu, karena keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Kemudian yang kedua, karena hilangnya akal, disebabkan mabuk, gila, tidur. Kemudian yang ketiga, persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang tentu saja bukan mahramnya. Kemudian yang keempat, karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari secara langsung. Itu sebab hadas kecil. Sedangkan sebab-sebab hadas besar yang kedua adalah satu, karena bertemunya dua kelamin laki-laki dan perempuan, jima, bersetubuh. Kemudian sebab yang kedua, keluar mani, baik karena bermimpi atau sebab lain. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima adalah wiladah. Kemudian yang keenam, karena meninggal dunia. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Kalau cara mensucikannya hadas kecil itu dengan cara berwudu. Kalau tidak ada air berarti dengan cara tayamum. Sedangkan cara untuk mensucikan atau menghilangkan hadas besar adalah dengan cara mandi wajib. Sekalian, sekarang kita lanjutkan apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Tentu saja yang pertama adalah air. Air dari segi hukumnya itu nanti dapat dibagi menjadi 5 macam. Nanti di akhir setelah ini ada pembahasannya. Kemudian alat yang kedua yang digunakan untuk bersuci adalah debu.
Debu atau tanah itu digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu. Tayamum yang dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air, misalnya karena sakit atau karena musafir. Kemudian alat yang bersuci yang ketiga adalah dengan menggunakan batu. Batu ini dapat digunakan bersuci atau beristinja ketika tidak ada air tentu saja. Istinja itu yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar. Adapun jumlah yang digunakan untuk bersuci sedikitnya 3 batu. Bersuci dengan batu tidak boleh menunggu najis hingga kering, sebab akan sulit untuk dibersihkan. Selain batu, benda yang dapat digunakan untuk bersuci adalah tisu. Sebab selain kesat dan kering, tisu itu juga mempunyai daya serap tinggi sehingga nanti akan membersihkan. Sedangkan tulang, kaca, dan plastik tidak dapat digunakan untuk bersuci, sebab selain membahayakan tulang, kaca, dan plastik tidak dapat menghilangkan najis hingga bersih. Macam-macam air ada 5 macam. 1. Air suci mensucikan. Artinya, air yang masih asli belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Air ini hukumnya suci dan dapat mensucikan. Kemudian yang kedua adalah air tohir wairu mutohir, suci tapi tidak mensucikan. Air ini hukumnya suci tetapi tidak mensucikan. Adapun jenis air tohir wairu mutohir ini yaitu 1. Air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya, baik warna, bau, atau rasa. Contohnya air kopi, air teh, dan lain-lain. Kemudian air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon, misalnya air tebu, air kelapa, air jeruk, dan lainnya. Ini berarti suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang ketiga, air makruh. Air makruh di sini maksudnya adalah air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja atau tembaga atau aluminium yang masing-masing benda logam itu berkarat. Sehingga makruh hukumnya untuk toharoh atau bersuci karena dikhawatirkan menimbulkan suatu penyakit. Adapun air dalam logam yang tidak berkarat seperti bejana dari emas atau perak dan dipanaskan pada terik matahari tidak termasuk air makruh atau air musyammas. 4. Air mutanajis, artinya air yang najis. Air di sini adalah air suci tapi sudah tercampur dengan najis. Najis itu kan bermacam, bisa bangkai, sehingga bangkai binatang, maksudnya tercampur dengan bangkai binatang, sehingga air tersebut sudah berubah warna, baik itu bau, warna, sehingga tidak boleh untuk digunakan untuk bersuci. Yang kelima adalah air mustakmal. Air mustakmal artinya air yang telah digunakan untuk bersuci. Walaupun tidak berubah warnanya, air ini tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan telah terkena kotoran atau najis sehingga dapat mengganggu kesehatan. Oke anak-anak kelas 7, sekarang Bu Rina ulangi lagi ada beberapa penyebab hadas ya. Yang pertama, penyebab hadas adalah karena bersetubuh atau jima, bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah keluar mani. Dan yang ketiga adalah karena melahirkan bagi perempuan ya. Kemudian yang keempat adalah karena haid bagi perempuan. Kemudian yang kelima adalah nifas. Nifas itu darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Kemudian yang keenam adalah karena meninggal dunia. Bagaimana cara mensucikannya? Sekali lagi, cara mensucikannya adalah dengan cara mandi wajib. Anak-anakku kelas 7 yang saya banggakan, ada 3 macam najis. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah ialah najis ringan. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ialah najis selain mukhafafah dan mughaladoh, seperti kotoran manusia atau hewan.
Kemudian yang ketiga adalah najis mukhaladoh. Najis mukhaladoh ini karena jilatan anjing atau babi. Kemudian contoh-contohnya bagaimana? Contoh-contohnya pertama najis muaffafah, itu contohnya adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya dengan cara mencipratkannya. Ingat, bayi laki-laki yang umurnya belum 2 tahun yang tidak makan selain ASI, hanya ASI yang dia makan. Kemudian yang kedua contoh mutawasitoh. Mutawasitoh tadi contohnya adalah ada bangkai, kemudian kotoran manusia ya. Kemudian kalau najis mukhaladoh tadi ada anjing, jilatan anjing, kemudian babi, itu masuk kategori najis mukhaladoh. Cara mensucikannya bagaimana? Kalau cara mensucikan najis mukhaladoh itu dicuci 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi kalau najis mutawasito itu cara mensucikannya adalah dengan cara menghilangkannya sampai hilang bau, warna dan sifatnya dengan menyiram air. Demikianlah pembelajaran untuk bab 1 tentang toharoh sudah kita selesaikan. Kita akan ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya pada bab selanjutnya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.